Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahibatihi ajma'in, amma ba'du. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Pembacaan daripada kitab Matan Takrib telah sampai pada bab fasal istinja. Namun sebelum itu Al-Faqir, pembahasan kemarin tentang sunanul wudu, yaitu setelah melaksanakan wudu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a." Siapa orang yang berwudu maka memperbagus wudunya, thumma qala, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka orang yang membaca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Yadkhulu, masuk ia, min ayyiha sya'a, dari pintu mana saja, sya'a, yang menghendakinya. Kelanjutan daripada sunanul wudu adalah faslun fil istinja. Faslun, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti, wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yatba'aha bil ma'i, wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yanqa bihinnal mahallu, fa idza arada al iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Pasal membahas tentang istinja wa adabi qadil hajat, yaitu pasal membahas tentang adab istinja dan menunaikan hajat, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Wal istinja'u, dan adapun istinja. Istinja di sini dalam Kamus Mu'jam Al-Ma'ani bermakna tathiru mawdi'in najasati ba'da takhali, membersihkan tempat najis setelah takhali, yaitu setelah baul dan setelah ghaid. Sedangkan dalam kitab Fathul Qarib dikatakan bahwa istinja ini dari lafadz najautu syai'a, yakni aku mencabut akan sesuatu, ai artinya qata'tuhu, aku memotonghu akan sesuatu. Faka'annal mustanji yaqta'u bihi al-adha an nafsihi, maka sesungguhnya seorang yang beristinja, ai mustanji, yaqta'u, memotong ya mustanji, bihi, dengannya sesuatu, al-adha, akan kotoran, an nafsihi, dari dirinya. Jadi bimana al-istinja di sini adalah tathir, membersihkan, ai mensucikan, atau bisa juga disebut najautu, mencabut, atau qata'tuhu, mencabut sesuatu. Dari apa? Dari kotoran, dari najis, dan dari yang lainnya sekiranya membahayakan. Maka al-istinja dapat dipahami adalah izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Di dalam kitab Iqna dikatakan bahwa lafadz istinja ini memiliki padanan kata. Yang pertama adalah al-istinja itu sendiri, yang kedua al-istitobah, yang ketiga al-istijmar. Istinja bimakna talabun najat,
ay yunajji nafsahu minal qadhurat, mencabut akan dirinya dari sesuatu daripada hal yang kotor. Al-istitabah adalah talabut thayyib, yaitu memperbagus diri, memperbaiki diri. Sedangkan al-istijmar adalah bi istikhdamil hajar, yaitu menggunakan batu. Ketiga di sini memiliki makna yang sama. Ketiganya adalah sama-sama, yang pertama yaitu sama-sama tathhir, membersihkan. Yang kedua sama-sama tatayyub, membaguskan. Jadi tathhir dan tatayyub. Lakin al-istitabah wal istinja tutlaqu 'alal ma. Istitabah dan istinja ini mutlak menggunakan air. Sedangkan istijmar adalah khasun lil hajar, yaitu khusus dipergunakan lafaz ini untuk menggunakan batu. Izalatun najasanya menggunakan batu. Walaupun daripada musannif matan takrib ini menggunakan untuk keduanya, minal bauli wal ghaiti izalatun najasati bil ahjari wa bil ma'i bi kalimatin wahidin, dengan kalimat satu, menghilangkan najisnya baik dengan batu maupun dengan air, tapi dengan kalimat dan lafaz yang sama, yaitu lafaz yang satu, al-istinja'u. Tapi dapat dipahami bahwa al-istinja di sini bermakna izalatun najasa, menghilangkan najis. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib minal bauli, daripada setelah buang air kecil, atau wal ghaiti, dan setelah buang air besar. Kama warada fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa istinja ini adalah wajib di dalam hadis waliyastanji bi thalathati ahjar, dan hendaklah beristinja bi thalathati ahjar, dengan 3 batu. Lafaz daripada liyastanji di sini adalah lafzun bi fi'lin amrin, yaitu lafaz dengan fi'il amr, bentuk kalimat perintah. Al-amru lil wujub, asal amr itu adalah lil wujub, yaitu wajib. Ada kaidah al-aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa biqarinatin. Hukum asal daripada amr atau perintah, hukum asal daripada perintah adalah untuk kewajiban, sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajiban itu. Kaidah berikutnya, al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu terkisar, atau hukum itu berkisar pada ilat, baik ilatnya itu ada ataupun ilatnya itu tidak ada. Di dalam kitab Iqna dikatakan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini bahwa istinja itu wajibun minal bauli wal ghaiti, wajib dari baul dan ghaid, wa ghairihima, dan selain baul dan ghaid. Al-Fakir insyaallah akan menggunakan bahasa baul dan ghaid, karena di awal baul itu kita sudah kasih keterangan bahwa baul itu khariju syai' minal qubul, sesuatu yang keluar dari bagian depan kelamin, dan ghaid adalah khariju syai' minal dubur, sesuatu yang keluar dari bagian belakang. Sehingga nanti penjelasannya menggunakan baul dan ghaid.
wa ghairihima, dan selain baul dan ghaid. Min kulli kharijin mulawwath, dari setiap yang keluar mulawwath kotoran, walau nadiran meskipun jarang, kadamin seperti darah, wa madhi dan seperti madhi, wa wadi dan seperti wadi. Madhi ini adalah kharijus syai', sesuatu yang keluar qabla mani. Sedangkan wadi adalah kharijus syai' ba'da baul. Sesuatu yang keluar, kalau wadi sesuatu yang keluar setelah pipis, setelah baul. Izalatun najasah la 'alal faur, menghilangkan najisnya tidak harus disegerakan. Bal 'indal hajat ilai, akan tetapi ketika memang ada kebutuhan aja. Wal afdalu, dan yang paling utama, ayastanjiya bil ahjari thumma yatba'aha bil ma'i. Adapun yang paling utama, beristinja itu dengan batu, kemudian mengikuti ya si mustanji akan batu bil ma'i dengan air. Afdal di sini bimana ahsanun ilaih, yaitu yang paling bagus ilahi dalam melaksanakan sesuatu, itu afdal. Ayastanjiya bil ahjar, yaitu beristinja dengan menggunakan batu. Sebab ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastanjiya ahadukum biduni thalathati ahjar. Tidaklah beristinja oleh salah satu dari kalian biduni thalathati ahjar, dengan kurang daripada 3 batu. Kenapa masalah ini begitu penting, toharoh di dalam kitab fikih, terutama masalah baul dan ghaid? Sebab ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bisa meremehkan baul, terutama pipis. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Berhati-hatilah kalian minal bauli, daripada baul. Kenapa? Karena banyaknya azab kubur itu karena sebabnya baul tadi. Meremehkan dalam masalah baul. Karena itu insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa pipis atau baul dan ghaid secara syariat, secara hukum fikih, sehingga kedepannya kita lebih bisa berhati-hati di dalam baul dan ghaid, terutama baul. Menggunakan thalathati ahjar di dalam istinja, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, dan hendaklah beristinja dengan paling sedikitnya daripada 3 batu. Batu di sini adalah sesuatu yang bisa menghilangkan ainun najasah. Sedangkan athar atau bekas daripada najis itu bisa dihilangkan dengan air. Akan tetapi jika najis atau kotoran ghaid itu mengeras, maka hanya bisa dibersihkan oleh air. Izalatuhu bilma, dihilangkannya hanya dengan air. Jika ghaid atau asarul ghaid, bekas daripada ghaid itu mengeras di sekitar kulit, maka air yang bisa kemudian menghilangkan daripada najis tersebut. Kemudian setelah menggunakan batu bithalathati ahjar, ini di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa wa'lam, ketahuilah olehmu, inna kullama huwa muqayyasun alal hajaril hakiki wa huwa ma idza wajadat al-quyudu al-arba'atu fayusamma hajaran syar'iyyan
wa yajuzul istinja'u bihi. Di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Kasyifatus Saja itu syarah daripada Safinatun Najah, bahwa setiap apa-apa yang dikiaskan kepada batu yang hakiki, yaitu apa-apa yang ditemukan al-quyudu al-arbi'atu, yaitu ikatan 4, ada 4 ikatan, maka batu itu dinamakan hajaran syar'iyan, yaitu batu yang sesuai dengan syariat. Dan diperbolehkan menggunakan batu itu untuk istinja. Yang pertama, syarat dari batu untuk dipergunakan istinja adalah jamidun, yaitu batu itu padat. Yang kedua, tahirun, batu itu suci. Yang ketiga, qaliun, batu itu mampu mengangkat najis atau menghilangkan najis. Kurang lebih bisa dikatakan batu ini keset, tidak halus. Sebab keset itu mampu mengkrikis daripada najis, izalatun najasa. Yang terakhir, yang keempat adalah ghairu muhtaramin. Sesuatu yang dipakai untuk izalatun najasah di sini adalah sesuatu yang tidak dimuliakan, baik secara syar'i maupun secara urfi. Secara syar'i tentu berlandaskan daripada agama-agama yang ada. Secara urfi berlandaskan pada adat dan istiadat dalam lingkungan sosial. Kalau benda tersebut dimuliakan, maka tidak boleh dipergunakan untuk istinja. Thumma yatba'aha bil ma'i. Kemudian setelah istinja baru diikuti dengan air. Nah, istinja di sini yang lebih ashah dengan batu adalah setelah intihaun, yaitu setelah penghabisan daripada menggunakan batu bi thalathati ahjar au bi khamsati ahjar, baik dengan 3 batu ataupun kalau belum yakin kebersihannya menggunakan 5 batu. Kenapa ganjil yang dipilih? Sebab ini mengikuti kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam Sunan Ibn Daud, dalam Sunan Ibnu Daud dikatakan fi sanadin sahihin anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man istajmara wal falyutir man fa'ala faqad ahsana wa man la fala harajun. Dari kitab Sunan Ibnu Daud dengan sanad yang sahih, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang istijmar itu beristinja dengan batu, falyutir maka ganjilkanlah, man fa'ala faqad ahsana, siapa orang yang melakukan demikian maka sungguh telah berbuat kebaikan, waman la, dan siapa yang tidak melakukan yang demikian, fala harajun, maka tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan dosa. Selanjutnya, setelah sempurna menggunakan batu dan yakin akan ainun najasanya hilang, diikuti oleh yatba'aha bilma, daripada air. Nah, air ini sudah kita bahas di pasal miyah, bahwa ada air yang namanya air mutlak. Maka air mutlak ini istimaluhu tutlakun, menggunakannya diperbolehkan, mutlak diperbolehkan. Ada lagi air yang kemudian dikatakan sebagai air musta'mal. Nah, air musta'mal ini kemudian ditafsil. Rinciannya adalah air ini jangan sampai kehilangan sifatnya, yaitu launuhu, ta'muhu, dan rihuhu. Selama tidak kehilangan sifatnya, salah satu dari
ketiga sifat itu, maka air itu masih diperbolehkan untuk izalatun najasah meskipun sudah mustakmal dengan raf'ul hadas. Jadi masih diperbolehkan. Kenapa? Karena yang dipergunakan oleh air di sini adalah izalatun najasahnya, untuk menghilangkan najisnya, bukan untuk menetapkan hukumnya. Hanya menghilangkan najis. Ketetapan hukum berikutnya ketika mau sholat baru ada ketetapan hukumnya adalah wudhu. Jadi ini hanya menghilangkan najis. Gitu. Yang selanjutnya ma'ul mutanajis, yaitu ma'ul air yang mutanajis. Kalau mutanajisnya ghairuhu yasiron, perubahannya sedikit, nggak masalah. La yadur. Ya, diperbolehkan untuk izalatun najasah. Kenapa? Karena untuk izalatun najasah, menghilangkan najis, bukan untuk menetapkan suatu hukum. Walaupun istinja itu hukum, wajib hukumnya, tapi di dalam mempergunakan air itu diperbolehkan dengan air yang kejatuhan najis sekalipun, asal taghayyuruhu yasiron, perubahannya sedikit. Jika air yang digunakan untuk menghilangkan najis ini taghayyuruhu mubalaghah, perubahannya sangat besar, sekiranya semuanya berubah daripada sifat-sifat air dan justru yang tampak adalah kenajisannya, maka haruma, diharamkan. Sebab apa? Sebab najis ini sudah mengalahkan daripada air. Ghuliban najasatu bilma. Jadi najis ini sudah mengalahkan air. Dan dia lebih dominan terhadap air, maka tidak diperbolehkan, haram. Sebab apa? Itu berarti sama bersuci dengan menggunakan atau menghilangkan najis dengan menggunakan najis. Itu diharamkan. Selanjutnya wayajuzu, dan diperbolehkan ayyaqtasira, bahwa si mustanji meringkas alal ma'i, atas air, au ala thalathati ahjar, atau atas 3 batu saja. Yanqa bihinna, membersihkan bihinna dengan 3 batu, al mahallu, oleh tempat najis. Diperbolehkan untuk mustanji untuk memilih atau ikhtisar, mau menggunakan air saja atau menggunakan 3 batu, boleh. Pertama kita akan bahas tentang air ini dulu, melanjutkan tadi daripada yatba'aha bilma. Yang pertama, meringkas menggunakan air. Air ini kan berarti ma'iun, sesuatu yang cair atau sesuatu yang basah. Ketetapan air yang digunakan adalah air yang suci. Walaupun air itu terkena najis atau mustakmal, selama tidak ada perubahan yang berlebihan terhadap air itu, maka air itu diperbolehkan untuk menghilangkan najis. Kalau air itu berubah banyak sehingga hilang zat airnya, maka tentu haram. Berarti itu sudah najis. Karena air adalah bentuknya ma'i, cair, maka ulama banyak ikhtilaf di sini. Apakah diperbolehkan menggunakan istinja menggunakan air kemasan? Karena air kemasan kosdunnya adalah lisurbi, untuk minum, untuk konsumsi. Yang kedua, apakah diperbolehkan menggunakan cairan yang alkohol? Seperti sekarang ini ada kalau di warung-warung itu alkohol untuk istinja. Nah, ini tuh masing-masing ditafsir oleh ulama sebab karena ikhtilafnya, perbedaan daripada zatnya masing-masing. Contoh misalnya cairan alkohol. Sebab dari alkoholnya itu sendiri ulama ikhtilaf.
empat madhab madzhabul arba'ah itu menganggap bahwa alkohol itu najis. Tetapi Imam Laits bin Sa'ad daripada guru Imam Malik justru mengatakan bahwa alkohol ini suci. Sebab ada riwayat ketika turunnya ayat Al-Quran tentang mengharamkan khamr, lalu para sahabat membuang khamrnya itu di jalan. Kalau ini najis, maka Nabi pasti melarang. Seperti Rasulullah SAW melarang kencing dan buang air besar di jalanan, maslukin linnas, tempat manusia lalu lalang, fitarik. Karena itu menurut beliau alkohol ini suci, tidak najis. Lalu ada juga dengan pendapat alkohol ini tidak najis mengatakan bahwa alkohol ini bukan termasuk sesuatu yang najis lidzati. Dia bukan najis lidzati, tapi dia najis maknawi. Apa yang dimaksud dengan najis lidzati? Yang dimaksud dengan najis lidzati, alkohol ini bukan najis lidzati karena dia tidak membawa najis pada asalnya. Asalnya memang dia suci. Asalnya memang suci. Menurut pendapat yang mensucikan alkohol. Dia menjadi najis, alkohol ini menjadi najis ketika berubah menjadi khamr. Maka ketika berubah menjadi khamr, alkohol ini menjadi najis maknawi. Yang tadinya tidak membawa najis, bukan najis lidzati, kemudian berubah menjadi khamr, disalahpergunakan menjadi najis maknawi. Sehingga memabukkan dan diharamkan. Kalau alkohol, Al-Fakir lebih cenderung ke pendapat bahwa alkohol ini tidak najis. Karena dia adalah cairan kimiawi yang memang asalnya suci, bersih. Kemudian berubah menjadi alkohol karena disalahpergunakan, inilah yang kemudian menjadi najis maknawi. Akan tetapi ulama yang menyatakan bahwa alkohol ini najis berpedoman terhadap Al-Quran surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ ada kalimat innamal khamru, lalu ada lafaz rijsun, najis. Nah, ini ulama menyatakan bahwa khamr di sini najis. Dari ayat Al-Quran inilah diyakini bahwa yang namanya alkohol itu najis. Tetapi pedoman bagi ulama yang tidak menajiskan alkohol menganggap bahwa al-khamru di sini bukan alkohol, tetapi sesuatu yang sudah berubah dari zat awalnya, zat asalnya, yaitu alkohol. Begitu. Sehingga dari ikhtilaf ulama ini, maka keluar daripada perbedaan itu dianjurkan. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi dikatakan oleh beliau, khuruju min khilafin mustahabun. Keluar daripada perbedaan itu disunnahkan. Maka diambil daripada jalan keluarnya adalah menggunakan oleh ulama, menggunakan sesuatu untuk membersihkan misalnya najis dengan menggunakan kadar alkohol di bawah yang sekiranya tidak memabukkan. Sehingga ketemu jalan tengahnya, tidak lebih dari persentase kalau diminum memabukkan, dan juga dipergunakan
untuk izalatun najasa. Selanjutnya air ini untuk kemasan, air kemasan itu ulama membolehkan. Ulama itu membolehkan untuk menggunakan misalnya air kemasan dipergunakan untuk izalatun najasah. Selama air ini bukan air mutasabbal. Selama air ini bukan musabbal. Selama air ini bukan musabbal. Kalau musabbal lisurbi, maka tidak boleh menggunakan air musabbal lisurbi untuk izalatun najasah atau untuk wudu sekalipun. Kenapa? Karena musabbalnya lisurbi. Kalau mengikuti kajian ini insya Allah mengerti apa itu musabbal lisurbi. Selanjutnya au ala thalathati ahjarin, atau dia memilih iktisor, memilih dengan menggunakan batu untuk membersihkan tempat najis. Maka salah satu ahjarin ini dikatakan dia bukan syarat. Laisa syartun bal mustahabun. 3 batu ini bukan syarat istinja, melainkan mustahab, sesuatu yang dihukumi kesunahannya, menggunakan 3 batu. Kenapa? Li'ta'kidi bi'izalatil ainin najasati, yaitu untuk ta'kid, meyakinkan bahwa najis itu akan hilang dengan 3 batu ini. Itu ta'kid. Tapi salah satu ahjar ini bukan syarat, melainkan mustahab. Kalau tidak yakin dengan 3 batu, boleh 4, boleh menambah 5. Yang bagus ikut kesunahan adalah falyutir, yaitu mengganjilkan. 3 kurang cukup, maka tambah menjadi 5. Sehingga muncul keyakinan bahwa najis itu sudah hilang. Kalau masih ada zon dan syak akan adanya najis, maka terus dibersihkan sampai benar-benar yakin bahwa najis itu sudah hilang. Kalau misalnya yakin dengan hajarun wahidun, kalau misalnya yakin dengan 1 batu, kafah, maka cukup. Dengan cara apa? Dengan cara ada kil yang mengatakan 1 batu cukup kalau yakin bithalathati atraf, yaitu dengan 3 sudut. Maka dikatakan di situ soha istikhdamuhu bithalathati masahat. Maka sah menggunakan 1 batu itu dengan 3 pojok, dengan 3 usapan. Kalau memang di situ yakin kebersihannya atau hilangnya najis atau terangkatnya najis. Air ini, kita balik kembali ke air, ada yang terlupakan. Air ini bisa dipergunakan untuk menghilangkan najis yang sudah jamid, yang sudah keras. Sebagai contoh misalnya ketika kita ghaid, lama ghaidnya dan kemudian mengeras menjadi keras, jadi kerak di kulit. Ketika memakai batu itu nggak bisa untuk dikerik karena sudah jamid, sudah keras. Maka air inilah yang kemudian yuzilu ainan najasah wa atharoha. Air ini menghilangkan ain najasah dan bekas-bekas daripada ain najasah. Sebab itu anna Hudzaifah, sesungguhnya Hudzaifah kana yastanji bilma. Hudzaifah itu beliau beristinja dengan menggunakan air. Karena itu li'annal ma'a yuzilu ainan najasati wa atharoha. Karena li'annal ma'a, karena air itu menghilangkan ain najis dan bekas daripada najis. Selanjutnya fa'idha aradal iktisar, maka jikalau menginginkan, tadi sudah memilih antara air dan bithalathati ahjar. Yang berikutnya fa'idha aradal iktisara, apabila menginginkan ia mustanji akan meringkas ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya,
baik menggunakan air atau menggunakan bithalasati ahjar, fal ma'u afdol, maka yang lebih utama adalah menggunakan air. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-Furqan ayat 48. Sesungguhnya wa anzalna, dan kami telah menurunkan, kata Allah, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, tahuron, yang suci atau yang bersih. Berikutnya adalah berkenaan tentang adabu qadil hajat. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra wa yajtanibul bawla fil ma'i warrakidi wa tahta syajarati al-musmirati wa fit tariqi wa zilli wa thaqbi wa la yatakallamu 'alal bawli wal ghaiti wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Wa yajtanibu, dan hendaknya menjauhi atau mencegah oleh si mustanji istiqbal al-qiblati, akan menghadap atau daripada menghadap kiblat, wa istidbaraha fis sahra, dan membelakangi haya kiblat fis sahra, di lapangan atau di tempat yang luas. Di dalam makna yajtanibu di sini bimakna al-man'u, yaitu larangan. Kama qala al-Imam Ar-Rafi'i hadzal man'u, yaitu ini larangan. Larangan dari apa? Istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fis sahra, yaitu menghadap kiblat ay Ka'bah. Menghadap kiblat ay Ka'bah, wa istidbaraha, dan membelakanginya atau membelakangi Ka'bah. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al-Isni dikatakan haruma alaihi istiqbalul qiblah. Haruma alaihi istiqbalul qiblati wal istidbaru, yaitu diharamkan atasnya si mustanji, orang yang atau yang sedang istinja, alaihi, atau yang ghaid, yang buang, baik yang baul ataupun yang ghaid, yaitu istiqbalul qiblati wal istidbaru, menghadap kiblat dan membelakanginya. Persoalannya nanti akan ditafsil. Kalau yang dilarang adalah ketika ghaid dan baul, bagaimana ketika intihahuhuma, yaitu ketika sudah habis dari keduanya, baik ghaid dan baul, tapi masih dalam keadaan istinja, yaitu membersihkan. Maka yang rajih adalah ketika istinja, ketika baul, ketika ghaid, dan ketika istinja, itu dilarang menghadap dan membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ini dianggap amalan daripada baul, ghaid, dan istinja merupakan amalan kesatuan. Amalan kesatuan yang satu dengan yang lainnya saling indiraj, yaitu saling masuk. Saling indiraj. Sebab ketika kita baul lalu istinja, maka istinja itu membersihkan dari pipis itu adalah bagian dari kesatuan pipis itu. Maka ketika keluar baru itu sudah di luar daripada amalan perbuatan ghaid dan baul. Maka tetap dihukumi ketika si mustanji ketika dalam keadaan beristinja, yaitu dalam keadaan membersihkan dari baul dan ghaid. Idza lam tastatir bi syai'in satratan
mu'tabaratan, jika tidak tertutup dengan sesuatu, satratan, yaitu penutup, mu'tabaratan yang diibaratkan atau yang dianggap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakinna syarriqu au gharribu." Al-hadits. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendatangi atau kamu ghaid atau baul, fala tastaqbilu, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, baik ketika baul maupun ketika ghaid. Lakin syarriku, menghadap ke timur, au gharribu, atau menghadap ke barat. Imam Al-Qadhi Husain wa Imam Baghawi dan Imam Rawiyan mengatakan bahwa kenapa diharamkan, kenapa dilarang, kenapa harus dihindari? Anna jihatal qiblati mu'azzamati, karena sesungguhnya mu'azzamatun, sesungguhnya arah kiblat itu mu'azzamatun, itu dimuliakan. Maka wajib untuk menghindari sesuatu yang dianggap kurang pantas, ghairu laiqin bi jihatil qiblah. Bahkan dalam satu qil bermaksiat. Bermaksiat itu diharamkan menghadap kiblat ketika kita misalnya bermaksiat. Kenapa? Karena maksiat itu lebih najis daripada ghaid dan baul. Bermaksiat, khususnya maksiat yang besar, khususnya maksiat yang besar. Syukur-syukur kalau bisa tidak bermaksiat. Kalau maksiat yang besar seperti syirik, seperti apa lagi? Seperti riba, seperti apa lagi? Uququl walidain. Maka haram hukumnya menghadap apa? Menghadap kiblat. Bahkan hal-hal yang makruh sampai ke hal yang makruh. Ini Kil bahkan sampai hal-hal yang makruh, perbuatan yang makruh itu dimakruhkan untuk menghadap kiblat. Kenapa? Sebab mu'azzamatun. Sebab arah kiblat itu mulia. Arah kiblat itu mulia. Wa qala An-Nawawi, terus bagaimana kalau misalnya masih lanjutkan dari Imam Al-Baghawi dan Imam Qadhi Husain wa Rayan, bagaimana kalau misalnya fil bunyan, maka wa rukhasa fil bunyani, dan ditarkhis, dirukhsah, diberikan keringanan bagi di rumah yang memang menghadap ke arah kiblat atau membelakangi itu, atau membelakangi. Tetapi sebagian yang lain juga menganggap ini tetap makruh. Kenapa tetap makruh? Karena tetap istidbar dan istiqbal. Istidbar dan istiqbal. Walaupun ada sutrah, ada penghalang, tetap ada yang menganggap bahwa, ulama menganggap bahwa mu'azzamatun itu jihatul kiblat itu mu'azzamah, arah kiblat itu mulia, itu enggak terhitung dengan penghalang. Maka seyogianya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Seyogianya, lebih pantas atau lebih bagusnya, ahsannya seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa dihindari, sepertinya kita ngontrak rumah, lalu ketika itu di rumah ternyata khola itu WC, ternyata sudah berbentuk membelakangi atau menghadap kiblat, maka sebisa mungkin kita coba untuk menyerong, tapi nggak bisa juga, ya sudah, karena memang sudah ada iktikad dari kita untuk tidak membelakangi dan tidak menghadap daripada arah yang mulia ini. Walaupun diberikan keringanan, rukhas fil bunyan, di dalam bangunan. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, in kana baina yadayhi satirun murtafi'un qadra thulutsai dhira'in wa qaruba minhu ala thalathati adra' janna al-istiqbal jaza al-istiqbal al-qiblah sawa'un kana fil bunyan awis sakhra. Berkata Imam Nawawi, jika ada di tanganmu atau bersamamu itu satir, penutup, murtafi'un, yang tinggi, qadra sulutsai dhira'in, sekitar 2/3 dhira', wa qaruba, dan kurang lebih, minhu darinya, ala thalathati adra',
sampai 3 dhira, maka jaza, diperbolehkan al-istiqbala, menghadap, sawaun kana fil bunyan, sama juga keadaan ini, yang keadaan demikian kata Imam Nawawi di bangunan. Awis sohra, ataupun satir ini berada di lapangan atau di tempat yang luas terbuka. Nah, kita mau baul, mau gaid, ternyata tempatnya terbuka, lalu kita ada punya satir penutup yang sekiranya 3 dhira. Nah, 3 dhira itu berarti menutupi dari betis, dari betis sampai kalau misalnya pipis ya. Tapi kalau misalnya gaid, dari mata kaki, dari ka'bain sampai ke, sekiranya kalau misalnya gaid itu berarti sampai ke, karena gaid itu jongkok berarti sampai ke leher. Tapi kalau pipis diperbolehkan juga pipis berdiri, sebab Nabi atau Rasulullah SAW pernah melakukan pipis berdiri. Maka kalau misalnya kita pipis berdiri, baul berdiri, maka sekiranya dada ke bawah sampai ke betis. Tapi kalau gaid itu baul, kalau gaid maka dari ka'bain sampai ke unuk, sampai ke leher. Itu sekiranya sulusai dhira au ala thalathati adhra, sampai ke 3 dhira. Kenapa? Karena memang satir ini dianggap sebagai rukhsah jika memang tidak ada atau jika memang kesulitan, mau nggak mau harus menghadap atau membelakangi kiblat, maka satir ini sebagai rukhsah, keringanan, maka tutupinya. Itu yang pertama, hikmah satir. Yang kedua tentu kasful aurat, yang dilarang, yaitu membuka aurat, itu kan dilarang, mamnu dalam agama. Maka hikmah kedua adalah ya tercapainya husulu kasfil aurat, yaitu terhasilnya menutup aurat, bukan kasful aurat tapi menutup aurat gitu. Karena kasful aurat diharamkan, maka menutupnya adalah wajib, maka terhasilnya kewajiban menutup aurat dengan satir itu, dengan penutup itu, yaitu ketika baul dan ketika gaid. Ya ini dilarang, yaitu menghadap dan membelakangi kiblat dilarang, fi sahra lakin, yaitu di tempat yang luas, lapangan terbuka dan tidak ada satir, tidak ada penutup. Tapi dirukhsah oleh ulama ahli fikih, Imam Nawawi, Imam Qadhi Husain, Imam Baghawi, Imam Rayyan, dirukhsah kalau memang ada satir, maka diperbolehkan, jaza diperbolehkan, ataupun di bangunan, di rumah, sekiranya memang sudah tidak bisa lagi, maka itu diperbolehkan jaza. Tapi kalau masih bisa, maka sebisa mungkin untuk tidak menghadap dan membelakangi. Seperti apa? Wa minhum, ada juga ulama yang mengatakan jaza ma fi sohra mutlaqan. Pokoknya yang namanya di sohra itu mutlak, mau pakai satir penutup ataupun tidak. Istidbaru wa istiqbalu, itu haruma, dilarang atau diharamkan. Ya, sohra ini ada ulama yang mengatakan wa minhum, dan dari mereka para ulama man jazama, yang menjazamkan, yang memastikan fi sohra mutlaqan, pokoknya di lapangan terbuka itu mutlak, imma bisatir au imma billah, atau amla, menggunakan satir atau tidak gitu. Nah, kasus di negara kita Indonesia kan bukan sohra, tapi bukan lapangan luas, tapi sungai, karena kan kita negara tropis. Kasus di kita sungai. Kasus jadi sungai ini dikiaskan kepada apa? Kepada sohra. Maka kalau di sungai atau di danau luas itu, maka biasanya orang-orang di sekitar ahlur qaryah, penduduk desa itu membuat, bahasa kita tuh jamban, itu sehingga itu memenuhi untuk satir, untuk penutup, sehingga terhasil daripada kaidah fikih dan daripada syariat fikih. Selanjutnya wayajtanibul baul, dan hendaklah menjauhi al-baula, akan baul, fil ma'ir raqid, di air yang tenang, yaitu dalam kitab Kifayatul Ahyar dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Isni, ini menurut Imam Rafi'i adalah al-man'u yasmalul qalilu wal kathiru, ini larangan, baik itu mencakup air yang tenang itu
sedikit maupun air yang tenang itu banyak, tetap dilarang. Wa amma al-ma'ul jari, adapun air yang mengalir artinya mengalir lakin qalil, dia air mengalir tapi sedikit, maka jazuma bil karoha, maka dipastikan itu makruh. Kenapa? Li'annal janna atau jin yaskunu fihi atau itlafan fil yaskunu fihi, li'annal janna yaskunu fihi, karena jin itu tinggal di situ, di air yang mengalir, ya, lain mengalir yang sedikit gitu. Menurut daripada kitab Kifayatul Ahyar. Selanjutnya di dalam kitab Fathul Qarib dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, amal jari yukroh. Adapun air yang mengalir, yukroh fil qalil, air mengalir sedikit, maka itu dimakruhkan. Dunal kathir, yang tidak banyak, lakin al aula ijtinabuhu, akan tetapi paling bagusnya adalah menghindarinya. Jangan baul, jangan ghaid di tempat air yang tenang, atau air yang tenang ini dalam keadaan banyak ataupun sedikit. Yang kedua adalah menjauhi atau jangan baul, atau makruh hukumnya baul di air yang mengalir, al-ma'ul jari, mengalir fil qalil, akan tetapi sedikit airnya tapi mengalir, itu yukroh. Kenapa? Khawatir li'annal janna, karena sesungguhnya jin itu ada di situ. Gitu. Selanjutnya bagaimana dengan wa bahasan Nawawi, dan membahas Imam Nawawi tahrimahu, akan keharaman fil qalil jarian karena aurokidan. Tapi menurut Imam Nawawi, air yang mengalir, baik air itu sedikit ataupun air yang tenang dan sedikit, itu sama-sama haram. Jadi air yang tenang, rokit, itu haram baul di situ, atau air itu ma'ul jari, air itu mengalir, lakin qalil, air itu sedikit, tetap dianggap haram. Dikatakan qala jamaah fi syarhil muhadzab, al-Imam Nawawi in kana qalil, ini Imam Nawawi mengutip ulama, al-ma'ul jari kuriha, jikalau air itu sedikit mengalir maka itu dimakruhkan. Wa in kana katsirun fala, kalau misalnya air itu banyak maka tidak makruh, tidak haram. Dan ini banyak pendapat yang menyatakan ketidakbolehan untuk pipis atau baul atau ghaid di air yang tenang, di air yang sedikit tenang ataupun banyak, di air yang mengalir sedikit. Ini ulama memang hampir tidak membolehkan. Derajat kebolehannya hanya sampai yukroh, sampai dimakruhkan derajat kebolehannya. Akan tetapi memang seyogianya dihindari betul untuk baul atau ghaid di air yang qalil, air yang sedikit tenang, itu hindari betul. Kenapa? Karena khawatir air ini intifa'u li akhir. Khawatir air ini bermanfaat untuk yang lain. Entah untuk minum musafir, entah untuk minum hewan ternak dan lain sebagainya, maka usahakan jangan baul dan ghaid di air yang tenang itu. Usahakan cari tempat yang lain. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, kalau air itu banyak, sekiranya misalnya kayak di Indonesia itu airnya penuh, kayak danau gitu, dan di situ ternyata memang disiapkan hewan, ikan di dalam, memang pemakan kotoran seperti lele dan sejenisnya, maka itu dianggap diperbolehkan. Kenapa? Karena darurat. Biasanya ahlul qaryah seperti itu, karena memang belum punya khola, maka buat jamban bersama secara swadaya. Nah ini karena darurat maka jaza diperbolehkan.
Tapi kalau misalnya sudah punya, alangkah baiknya danau yang luas itu ya memang diperuntukkan untuk sumber air minum, diperuntukkan juga untuk sumber air ternak, sumber air bersih dan lain sebagainya. Kemudian watahtas syajarati al-muthmirati, dan jangan baul dan ghaid di bawah pohon yang berbuah. Baik memang itu pohon itu berbuah ataupun memang waktunya untuk panen. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al-Isni katakan yajtanibu aula, menghindarinya itu lebih utama. Di dalam kitab Iqna dikatakan yajtanibu dzalika nadman, menghindari tidak baul dan tidak gaid di bawah pohon yang berbuah itu sunnah. Ini berbuah ini tidak hanya waktu panen, tapi memang ini pohon memang pohon berbuah. Kenapa? Dikhawatirkan ketika buah itu tumbuh, jatuh, lalu talwis fata'afuhan nafsu, maka orang-orang tuh pada jijik melihatnya itu buah. Kenapa? Karena talwis dengan kotoran. Ya, anhu aniluku'i syanatulaha aniluku'i anhu anitalwis. Jadi dikhawatirkan memang kalau misalnya baul dan gaid di bawah pohon yang berbuah adalah fata'afuha an-nafsu, yaitu orang-orang pada jijik dengan itu buah. Kenapa? Karena bercampur dengan kotoran. Selanjutnya adalah watahta syajarati al-muthmirati, yaitu menghindari baul dan gaid di bawah pohon yang berbuah. Ini adab daripada menunaikan hajat, baik baul maupun gaid. Waqta samarati wa ghairahu, baik di bawah pohon ketika pohon itu berbuah atau selainnya. Karena di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Isni yajtanibu aula, menghindarinya itu lebih utama. Sedangkan di dalam kitab Iqna, menghindari untuk tidak baul dan gaid di bawah pohon yang berbuah itu adalah nadman, disunnahkan. Akan tetapi tidak diharamkan untuk najis yang sekiranya tidak ada untuk pohon yang sekiranya tidak ada buahnya, atau pohon ini ada buahnya. Pohon ini ada buahnya, tapi ada keadaan tertentu yang memperbolehkan dia gaid dan dia baul di situ. Seperti apa? Seperti misalnya diyakini bahwa dia dalam keadaan ketika baul dalam keadaan hujan, maka air daripada baul itu mengalir karena air hujan tadi, bisa babin mator. Begitu juga misalnya dengan baul, dengan gaid, burosnya itu akan buros itu bimana kotoran yang keluar dari dubur, maka itu akan terbawa oleh air. Maka kalau yang demikian lam yukroh, tidak dimakruhkan, juga tidak di lam yuhram, tidak diharamkan. Kenapa? Karena kotoran tadi minal baul wal gaid tidak menetap. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kotoran rumah tangga yang kemudian diolah, kotoran rumah tangga itu berarti dari septic tank ya, diolah dan dijadikan sebagai pupuk. Sebagian menganggap boleh. Kenapa? Karena sudah istihalah, sudah berubah dari ainnya menjadi istihalah karena proses berubah. Sebahagian lagi tidak memperbolehkan karena masih dalam kategori najis. Imam Nawawi membolehkan. Kenapa? Karena tasmidul ardi bizabalin najisi, karena dia itu dipendam ke tanah, dan itu tidak merusak tanah gitu. Dipendam tanah bizabalin najisi sebagai tempatnya untuk najis. Itu kalau Imam Nawawi membolehkan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah kotoran ini, najis ini dijual atau diperjualbelikan.
Maka ini ada dalam hukum baik, dalam hukum bab baik, hukum jual beli. Sebagian akan saya coba sentil sedikit atau sekilas. Pertama, kalau menurut Imam Nawawi, jual beli najis ini, kotoran ini haram hukumnya. Ya, kalau jual beli ini haram. Apapun bentuknya haram. Misalnya dihibahkan juga haram, digadai juga haram, diwasiatkan juga haram, diwakafkan juga haram kotoran ini, disewa juga haram kotoran ini. Kenapa? Karena pada umumnya najis itu nggak ada tamlik dan nggak ada tamaluk. Najis itu tidak bisa dimiliki. Maka kotoran, misalnya kotoran rumah tangga seperti kotoran kita, kotoran manusia atau kotoran hewan, ternak dan lain sebagainya, itu kalau diolah menjadi pupuk dan sudah berubah menjadi istihalah, diperbolehkan untuk pupuk, tapi untuk diperjualbelikan menurut Imam Nawawi diharamkan. Kenapa? Karena memperjualbelikan sesuatu yang najis itu haram. Karena najis tidak bisa dimiliki, dan sesuatu yang tidak bisa dimiliki tidak boleh ditasarufkan, tidak boleh tidak boleh ditasarufkan, tidak boleh dirubah, dan tidak bisa dimiliki, tidak bisa ditasarufkan. Kalau begitu, maka caranya di dalam mazhab Syafi'i adalah dengan intikal. Itu caranya dengan intikal. Tetap najis ini, pupuk yang dari kotoran ini tetap bisa berpindah, tapi dengan cara intikal, yaitu mengalihkan kekuasaan dengan imbalan biaya dari biaya pengalihan atau biaya pengumpulan daripada kotoran ini, bukan biaya kotoran tersebut. Jadi akadnya adalah akad intikal. Aku alihkan kotoran sapi ini, atau aku alihkan kekuasaan kotoran sapi ini kepada kamu dengan biaya pengalihan, atau biaya mengumpulkannya itu sebesar berapa, itu diperbolehkan. Maka itu dianggap tasarufnya sah, karena bukan jual beli, yang ada adalah intikal. Gitu. Jadi pengalihan kekuasaan. Jadi bukan ainnya yang dibeli, bukan mabeknya. Memang nggak ada mabek, memang tidak ada barang yang dijual. Gitu. Akadnya bukan mabek, tapi akad intikal. Mungkin itu sekilas tentang daripada bahwa jual beli kotoran itu haram, tapi kotoran dipergunakan untuk pupuk itu diperbolehkan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena sudah istihalah, sudah berubah kotoran tersebut. Dan yang kedua, kotoran tersebut ditanam ke tanah. Tapi untuk diperjualbelikan, Imam Nawawi beranggapan bahwa tetap hukumnya haram. Kenapa rujukannya adalah Imam Nawawi? Sebab Imam Nawawi adalah rujukan utama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Gitu. Selanjutnya adalah wafi tariki, dan di tarik ay maslukil linnas, yaitu tempat lalu lalang jalannya manusia. Itu nggak boleh baul di situ, gaid di situ, itu haram hukumnya. Wazilli, dan tempat berteduh, baik berteduh ketika syita maupun ketika saif, yaitu berteduh ketika dalam keadaan cuaca bersahabat, atau dalam keadaan cuaca mendung, atau dalam keadaan saif, panas terik matahari, dalam keadaan musim kemarau atau musim kemarau, itu maka dilarang gaid ataupun baul. Kenapa? Karena itu mengganggu daripada manusia di situ. Wasakbi, dan juga dilarang baul dan gaid di lubang. Di lubang ini khawatir memang di sini ada hewan, ada semut, ada jin khususnya, itu makanya harus dihindari betul agar tidak baul dan gaid langsung di lubang. Gitu. Kalau misalnya gaid dan kita buat lubang di tanah, itu bukan gaid di lubang namanya, itu membuat lubang untuk gaid. Lubang di sini dalam arti memang sudah ada lubangnya. Ya, jangan dikencingin, jangan sengaja dikencingin, atau jangan sengaja digaid, dibuang air besar di situ. Sebab itu zalim terhadap makhluk Allah yang lain. Wasakbi dan wasakbi dan lubang, wala yatakallamu ala bauli wal ghaiti, dan juga jangan
berbicara ketika baul dan ghaid. Nah, ini tafsil ini banyak ikhtilaf. Pertama, kalam ini, berbicara ini dimakruhkan illa bid-darurah, kecuali dengan ada darurat. Mesti semisal ada orang yang harus kita selamatkan, maka kita bersuara gitu. Atau ada hal yang lainnya yang setidaknya darurah. Tapi kalau tidak darurah, maka dimakruhkan untuk berbicara ketika baul dan ghaid. Lakinna ada kil yang menganggap begini. Pertama, baul dan ghaid itu kan dalam kondisi dia hadas. Maka orang yang dalam kondisi hadas itu masih diperbolehkan, ini kil. Usahakan jangan dipakai, tapi kil ini untuk pengetahuan aja. Tapi kil jangan dipakai, sebab kil itu sesuatu yang dhaif, lemah pendapatnya. Ada kil yang mengatakan karena memang baul ini dan ghaid adalah sesuatu atau keadaan dalam keadaan hadas. Ya, kondisi dalam keadaan hadas. Maka seseorang yang dalam keadaan hadas masih diperbolehkan untuk berzikir. Misalnya ada suara azan. Selama dia tidak di Baitul Khala. Misalnya dia ghaidnya atau baulnya di sungai, di nahar atau di sohra. Ketika dengar suara azan, sekali lagi ini kil, jangan dipakai, tapi untuk pengetahuan saja. Ketika dengar suara azan, maka ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa keadaan baul dan ghaid dia itu keadaan hadas. Maka ketika azan, maka dia diperbolehkan untuk menjawab azan. Ini kil. Ya, karena kecuali dia berada di dalam khala atau di dalam hammam, dalam kamar mandi ataupun tempat-tempat yang memang diharamkan membawa sesuatu ke dalamnya yang sesuatu yang mulia seperti Al-Qur'an, cincin, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke khala, beliau melepas cincinnya karena di situ ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Yang selanjutnya, jadi tidak berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar, ghaid dan baul, tapi dianjurkan ketika baul kita istibra, berdehem sekuat-kuatnya ba'da intihail baul, setelah penghabisan baul. Ketika baul diusahakan adalah ketika dipijit, diurut bagian bawah pusar, diurut. Nah, ketika intihaul baul maka berdehem 3 kali, istibra. Kenapa? Agar sisa airnya itu keluar. Itu sampai ditunggu sampai memang sudah nyata betul bahwa sudah ada tidak ada tanggungan lagi, maka baru istinja. Juga disunahkan la yanzuru ila farjihi, tidak disunahkan untuk tidak melihat farjnya, yaitu kemaluannya. Juga tidak dianjurkan melihat ke langit, lihat ke atas ketika baul dan ghaid, sebab atas itu adalah jihatud du'a. Ketika kita berdoa, jihatud du'a itu adalah menghadap ke atas. Itu ketika sholat maka jihadnya adalah menghadap Ka'bah. Juga jangan wala ilal kharij, dan jangan melihat keluar. Wala yaltafit yaminan wa shimalan, dan jangan nengok kiri kanan. Ini tata caranya ketika ghaid dan baul. Kalau misalnya ke khala, itu sunnahnya adalah kaki kiri. Kenapa? Karena Baitul Khala atau khala itu tempat yang derajatnya lebih rendah, maka dia ke kiri. Kalau keluar, maka kaki kanan, karena derajat keadaan di luar khala itu lebih tinggi daripada derajat khala atau derajat kamar mandi. Juga disunahkan membaca doa iyadzubillah, doa berlindung kepada Allah. Boleh a'udzubillah atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau doanya itu dilakukan sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi. Sebab ketika sudah masuk khala itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya membaca sesuatu
yang agung, ya, atau membaca qiraatul uzmah, bacaan-bacaan yang agung, itu nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan eh, di khola itu terdetik bacaan agung aja dalam hati, bacaan-bacaan yang mulia di dalam hati itu tidak diperbolehkan. Di khola, di kamar mandi, itu tidak diperbolehkan karena keagungan daripada lafaz-lafaz yang dimiliki oleh syariat agama. Selanjutnya adalah wala yastaqbilu syamsa, jangan menghadap ke matahari, wal qamara, dan menghadap ke bulan. Matahari ke bulan maksudnya peredaran, di mana matahari itu terbit dan di mana matahari itu terbenam. Wal qamara, dan jangan menghadap bulan. Wala yastad biruhuma, dan jangan membelakanginya. Untuk yang terakhir ini memang seperti misalnya dalam kitab Fathul Qarib dikatakan waqala fit tahqiq, di dalam kitab tahqiq dikatakan di tahqiq, dalam kitab tahqiq, innal karahata istiqbalihima la aslalahu, sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan menghadap bulan ketika baul dan gaid itu nggak ada asalnya. Itu nggak ada asalnya dalam kitab tahqiq. Terus juga dalam kitab Fathul Qarib bahwa dimakruhkan ya ketika qadai hajat, yaitu gaid, itu menghadap matahari dan menghadap bulan atau membelakangi keduanya. Kalau dalam kitab Raudhah dan Syarh Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan inna istidbarahuma laisa bimakruh, membelakangi matahari dan bulan itu enggak makruh. Juga dikatakan di dalam kitab Syarh Wasit, sesungguhnya meninggalkan daripada menghadap menghadap kedua matahari dan bulan dan membelakanginya sawaun fayakunu mubahan, ada mubah. Jadi membelakangi, meninggalkan tidak menghadap kepada matahari dan kepada bulan ketika baul atau membelakangi keduanya itu mubah, perkara mubah. Jadi inilah apa yang bisa disampaikan, bahwa memang ulama ikhtilaf di dalam istiqbalus syams wal qamar wa istidbaruhuma, menghadap matahari dan bulan atau dan membelakangi matahari dan bulan. Tapi memang pendapat yang kuat justru jaza atau mubah, diperbolehkan. Kalau Imam Nawawi justru menganggap membelakangi keduanya enggak makruh. Sehingga apa yang ditarjih oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, karena sebab ini kitab matan jadi tidak mengupas habis tentang istiqbal dan istidbaruha fi asyamsu wal qamar. Dan yang terakhir adalah kesunahan atau adab-adab yang lainnya, seperti diperbolehkan membuka aurat, kasful aurat fi mahallil khala, yaitu di khala, membuka aurat di khala itu diperbolehkan, jaza. Tapi kalau misalnya dimungkinkan hudurutun bi hadratin nas, dimungkinkan hadirnya orang ke situ, maka yuhram, diharamkan. Itu dalam kitab fi Syarh Muslim Imam Nawawi dikatakan seperti itu. Terus juga jangan, ini adabnya, la yabulu fi maudhi'il hubub, jangan kencing atau pup atau gaid itu di tempat lalu lalangnya angin, hembusan angin. Sebab apa? Nanti rihnya, baunya itu mengganggu yang lain. Terus di sini juga adab, la yabulu qaiman, tidak pipis berdiri, walaupun pernah satu kali Rasulullah SAW itu pipis berdiri dan itu menjadi kesunahan, dan pipis jongkok juga menjadi kesunahan gitu. Cuman memang mubah lagonya yang mana? Tentu mubah lagonya bukan yang berdiri gitu. Sehingga di sini ada larangan, ada memakruhkan la yabulu qaiman, jangan pipis berdiri. Terus juga istibro, ya, ketika baul istibro tadi berdehem.
Terus Allah tahmilul mu'azzam, jangan membawa sesuatu yang diagungkan. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mau gaid atau baul atau masuk khala, beliau melepas cincinnya karena cincinnya ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa dibahas tentang al-istinja. Wallahu alam bissawab.